Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Yuk yang ada di rumahnya, kita bangkit berdiri. Kita siap untuk memulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian kita, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kakak Rosi masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami semua. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kalian kabarnya di rumah? Luar biasa. Yuk kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Pakai gerakan ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan yang peliharakan hidupku sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan yang peliharakan hidupku sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya Tuhan. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan yang pelihara
sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya Tuhan. Bertambah-tambah, bertambah-tambah cintanya Tuhan. Sekali lagi, bertambah-tambah cintanya Tuhan. Yeay! Masih semangat kan adik-adik? Kalau masih semangat, kita lanjut lagu yang kedua. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita masih tetap berdiri adik-adik semuanya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan.
Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kakak Rosi masuk dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah pujian penyembahan, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah, yuk ambil Alkitabnya, kita sama-sama buka Alkitab dalam perjanjian baru, yaitu di Matius 6 ayat 1 sampai 4. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu adik-adik semuanya? Kalau sudah ketemu, katakan amin. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah adik-adik, pagi hari ini Kakak Rosi akan bawakan firman Tuhan tentang hal memberi sedekah. Apa sih maksudnya dengan hal memberi sedekah? Hal memberi sedekah itu maksudnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, adik-adik semuanya coba boleh tolong bantu lihat pada ayat yang keempat, itu di situ berkata, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Dan coba kita lihat juga nih ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah adik-adik, jadi maksudnya seperti ini. Nah Kakak Rosi kasih contoh Tio. Tio di hari Minggu itu tugas sebagai bawain persembahan. Tio itu pasti kan langsung nyamperin ke adik-adik semua kan, bawa kantong persembahan. Waktu nyamperin Kakak Rosi ngasih persembahannya dengan cara seperti ini. Ini uang, masukin. Apakah itu mencontohkan sikap persembahan yang baik? Atau memberi dengan baik? Tidak, karena di ayat yang ketiga itu dibilang tidak boleh tangan kiri kita itu tahu. Jadi caranya itu kita memberikan persembahan, uang yang tadi dikasih sama orang tua kalian, baik dikasih mama atau papa, itu langsung kalian lipat dengan rapi, lalu kalian taruh di tangan kanan kalian, jangan sampai kelihatan. Ketika Tio mengantarkan kantong persembahan ke adik-adik, adik-adik masukinnya dengan cara seperti ini, ditutup dengan rapi, dimasukin ke dalam, plung, jatuh kan ke dalam. Nah itu baru kasih persembahan yang baik. Tapi kalau misalkan kalian nunjukin seperti ini, itu tidak mencerminkan di ayat yang ketiga adik-adik. Jadi adik-adik kalau misalkan nanti ibadah sekolah minggu sudah aktif lagi, ketika kalian menjalankan korban persembahan, jangan dilakukan di contoh yang kedua ya, tapi dilakukan dengan contoh yang pertama, yang tadi masukin kantong persembahannya seperti ini. Oke, supaya teman-teman kalian nggak tahu. Lalu contoh yang kedua, tadi contoh pertama. Nah yang kedua, ketika kalian lagi pergi sama mama, papa atau sama kakak kalian, terus kalian ngelihat ada orang di jalan itu kayak pengemis atau ya minta-minta gitu. Nah terus kalian
iba lah kalian. Terus kalian mau kasih sedikit sedekah. Terus kalian bilang, "Mama, itu kasihan, aku mau dong kasihin sedekah ke dia," gitu. Terus kalian minta dari mama kalian, terus kalian kasih sama dengan contoh yang tadi di gereja. Kasihnya tidak boleh ditunjuk-tunjukin gitu, tapi harus ditutup. Terus adik-adik, ketika kalian selesai kasih itu, seandainya misalkan kalian main, pergi sama teman-teman, lalu kalian bilang, tadi hari ini aku kasih itu loh, sedekah sama itu tuh pengemis di jalan, baik kan aku? Bukan seperti itu ya adik-adik. Tapi kita kasih sedekah itu jangan kalian pamer-pamerin, jangan kalian tunjukin ke orang-orang, tapi cukup kalian aja dan Tuhan aja yang tahu. Dan tidak boleh ada orang yang tahu, karena di ayat yang ketiga tadi bilang itu, kita baca ya, ulang lagi sekali lagi. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi apa yang kalian berikan tidak boleh orang lain tahu. Tangan kanan itu adalah digambarkan sebagai kita, tangan kiri itu adalah orang lain. Nah, ketika kita memberikan sesuatu atau memberikan sedekah, yang tangan kiri ini atau orang lain ini nggak boleh ada yang tahu, cukup kita aja. Ingat adik-adik, ketika kalian mau memberikan apapun, jangan sampai orang lain tahu atau kalian mengumbar-ngumbarnya itu. Hal yang paling penting buat adik-adik semua, ketika kalian memberikan sedekah, kalian harus memiliki rasa kasih, tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Pamrih itu apa sih Kakak Rosi? Pamrih itu ketika kalian memberi sesuatu meminta imbalan. Jadi itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi kalian harus kasih benar-benar tulus sama ikhlas tanpa minta imbalan sekalipun. Sekalipun orang itu tidak memberi kita imbalan, kita harus tetap terima dengan tulus dan ikhlas. Dan satu, kasih. Kasih itu adalah yang paling penting. Nggak pernah bosan-bosan Kakak Rosi sama semua cici-cici koko-koko yang ada selalu mengingatkan tentang kasih. Karena kasih itu adalah hal yang paling utama. Nah, sekian dari Kak Rosi firman Tuhan hari ini. Kak Rosi akan kasih tugas sekolah minggu buat kelasnya Cici Ella, Abang Heri, sama kelasnya Koko Ando. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, tugas buat kelasnya Cici Ella. Nih, di sini ada kertas. Nanti di map kalian, nanti Kak Rosi kasih kertas kosong. Nah, nanti mama papahnya boleh tolong dibantu untuk adik-adiknya atau untuk anak-anaknya itu. Nah, ini tolong digambar tangan. Ini ada dua. Kenapa sih ada dua? Karena yang pertama ini adalah tangannya adik-adik. Terus yang kedua ini, yang tangan besar ini, itu tangan mama atau papa atau kakak kalian. Kalau seandainya mama papahnya kerja, boleh digantikan sama kakaknya juga nggak apa-apa. Nah, nanti jangan lupa atasnya ditulis namanya. Yang ini Kak Rosi kasih contohnya Dimas. Lalu yang ini tulisnya Mama Dimas gitu ya. Nanti jangan lupa diwarnain supaya hasilnya menarik. Kenapa Kak Rosi nggak warnain? Karena sengaja supaya adik-adik bisa dibantu sama orang tuanya untuk mengerjakan dengan yang terbaik dari yang punya Kak Rosi. Karena tema kita hari ini adalah hal memberi sedekah. Kita memberi sedekah itu dengan apa sih? Dengan tangan. Jadi untuk kelas kecil harus gambar tangan. Diingat baik-baik ya adik-adik. Nah, selanjutnya untuk kelasnya Bang Heri atau kelas Elia, itu kita Kak Rosi ada tugas buat kelas menengah. Simak baik-baik ya. Nah, untuk kelasnya Abang Heri, ini Kak Rosi kasih kertas ada dua di dalam mapnya. Nah, yang satu itu kalian biarin aja satu. Lalu yang kertas yang kedua itu kalian lipat nih jadi dua bagian. Jadi kayak setengah gitu ya. Ini nanti digunting. Contohnya udah jadi kayak gini yang diguntingnya. Lalu setelah kalian gunting, dipakaikan lem. Ini ditempel.
Tempelnya harus yang rapi ya adik-adik supaya hasilnya bisa bagus. Nah, ini posisi ininya harus kamu gini dulu. Lipat dulu. Nah. Udah dibagi dua, dilipat. Terus sisa yang kertasnya ini dibikin bentuk hati. Jadi seperti ini. Lalu yang bentuk hatinya ini digunting lem juga. Jadi buat bentuk sebagai kayak sampul gitu, taruh di sini. Nah. Ini hasilnya kayak gini. Nanti itu langsung dibuka. Jadi kayak bentuk buku gitu ya adik-adik. Nah, tadi kan udah digunting, sekarang ini udah jadi. Jadi nanti cover depannya ini kalian warnain. Boleh pakai krayon, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil warna. Yang penting kalian harus warnain. Contoh warnanya yang Kak Rosi kerjain tuh warna oranye sama hijau. Lalu ini hatinya boleh diwarnain, nggak apa-apa, terserah, yang penting hasilnya bagus. Nah, ini nanti dibuka di dalamnya. Itu ada tulis ayat firman Tuhan di Matius 6 ayat 4. Nanti kalian tulis di dalamnya, kalian rangkai seperti yang punya Kak Rosi. Kalau kalian mau bentuk yang lain juga nggak apa-apa, yang penting ini harus ditulis ayatnya ya. Lalu yang di sebelah kirinya itu tangan kalian ini digambar di kertas yang di sebelah kiri, lalu diwarnain. Oke adik-adik, jangan lupa tulis nama, kelas, sama harinya. Untuk kelas Paulus atau kelas besar itu Kak Rosi nggak kasih mewarnai, nggak kasih bikin yang tadi prakarya itu, tapi karena kalian itu udah kelas besar, berarti kalian harus bisa menulis dan membuka Alkitab ya. Jadi untuk kelas besar itu Kak Rosi kasih 4 pertanyaan. Yang pertama, ayo catat baik-baik. Apa tema firman Tuhan pada pagi hari ini? Kak Rosi ulang. Apa tema firman Tuhan pada pagi hari ini? Lalu pertanyaan yang kedua, terdapat di pasal dan ayat berapa firman Tuhan hari ini? Terdapat di pasal dan ayat berapa firman Tuhan hari ini? Pertanyaan yang ketiga, tuliskan ayat 3 sampai 4. Tuliskan ayat 3 sampai 4. Dan pertanyaan yang terakhir nomor 4 itu, tuliskan kesimpulan dari firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Tuliskan kesimpulan dari firman yang disampaikan pada hari ini. Jelas adik-adik? Oke, nanti kertasnya ada di map yang kalian punya ya. Dan sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita bangkit berdiri kembali. Kita mau tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kakak Rosi masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Kembalikan kami minggu depan di jam yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.